Di sebuah kota besar, berdiri megah sebuah sekolah swasta elit bernama Cakrawala Mandiri. Sekolah ini dikenal sebagai tempatnya anak-anak pejabat, pengusaha, artis, dan orang-orang dengan latar belakang ekonomi menengah ke atas. Bukan hanya fasilitasnya yang mewah, tetapi juga standar penerimaannya yang sangat ketat, terutama bagi mereka yang bukan dari kalangan atas. Di balik dinding kaca gedung administrasi, duduk seorang pria parubaya dengan jas rapi dan jam tangan mahal. Namanya Pak Arman, kepala sekolah yang dikenal disiplin, tegas, namun juga arogan. Ia sangat memegang prinsip bahwa penampilan mencerminkan kualitas. Jika ada murid yang tampak biasa-biasa saja, apalagi dari keluarga sederhana, Pak Arman bisa langsung mencap mereka sebagai tidak pantas masuk sekolah itu. Hari itu, suasana sekolah sedikit berbeda. Suasana pagi diwarnai bisik-bisik para siswa dan guru yang penasaran akan kedatangan siswi pindahan baru. Ini jarang terjadi. Sekolah sekelas Cakrawala Mandiri hampir tak pernah menerima siswa pindahan, kecuali dalam kondisi tertentu. Dari gerbang sekolah, tampak seorang gadis berjalan masuk dengan langkah tenang. Seragamnya bersih, tapi sederhana, sepatunya bukan keluaran merek terkenal, rambutnya dikepang rapi, wajahnya tanpa riasan, dan di tangannya tampak membawa bekal makan siang yang dibungkus kain. Dia bukan siapa-siapa bagi mereka. Belum, namanya Laras. Laras adalah siswi pindahan kelas 11. Penampilannya langsung menjadi sorotan. Beberapa siswa memandanginya sambil berbisik. Sebagian lainnya hanya melihat lalu menertawakan pelan. Mereka tidak tahu siapa dia, dan mereka tidak peduli. Yang mereka lihat hanyalah seorang anak dari kalangan bawah yang sepertinya nyasar ke sekolah elit itu. Di ruang guru, pembicaraan tentang Laras juga tak kalah ramai. Katanya dia anak penjual gorengan, Bu, bisik seorang guru. Serius? Kau bisa masuk sini ya? Timpal yang lain. Pak Arman hanya tertawa kecil sambil menyesap kopinya. Yah, mungkin ada sistem beasiswa baru yang saya tidak tahu. Tapi tetap saja, ini mencoreng nama baik sekolah kalau diterima sembarangan, ujarnya setengah mengejek. Laras masuk ke kelasnya. Di sana, ia disambut oleh Bu Ningsih, wali kelas yang dikenal hangat dan tidak pernah memandang status. Ia mempersilakan Laras duduk dan memperkenalkannya dengan penuh senyum. Meski sebagian murid hanya menanggapi dengan anggukan dingin atau lirikan sinis. Hari pertama Laras di sekolah berjalan tidak mudah. Ia tidak diajak bicara, tidak diajak makan bareng di kantin, dan sempat dikira sebagai asisten rumah tangga yang nyasar oleh satpam baru. Namun satu orang tidak pernah memperlakukannya seperti itu, Pak Bram, satpam lama yang bijaksana. Semangat, nak Laras, di dunia ini, yang penting hati baik, bukan dompet tebal, katanya saat melihat Laras duduk sendirian di taman. Laras hanya tersenyum kecil, lalu menjawab singkat, terima kasih, Pak, saya sudah terbiasa. Di balik senyum itu, tersimpan banyak hal, karena apa yang tadi ketahui siapapun adalah kenyataan sebenarnya tentang Laras, bahwa dia bukan sekadar anak penjual gorengan. Laras adalah anak dari seseorang yang sangat berkuasa di balik berdirinya sekolah itu. Tapi mengapa ia menyembunyikannya? Itulah awal dari segalanya. Sebuah kisah yang akan membuktikan bahwa kesombongan seringkali menghantarkan seseorang pada kehancurannya sendiri. Hari-hari Laras di sekolah Cakrawala Mandiri tidak seperti cerita-cerita sekolah pada umumnya. Ia bangun pagi, membantu ibunya menyiapkan gorengan untuk dijual di pinggir jalan, lalu berangkat sekolah menggunakan angkutan umum. Di ranselnya selalu ada bekal dari rumah, dibungkus dengan kertas nasi dan dilapisi plastik. Sementara teman-temannya sibuk memamerkan lunchbox bermerek dan jajanan mahal. Laras hanya duduk di pojok kantin, makan dengan tenang. Namun, tenang bukan berarti damai. Bisik-bisik dan lirikan merendahkan datang setiap hari. Ada yang menyindir pakaiannya, ada yang mengolok-olok bekalnya, bahkan ada yang diam-diam merekam video saat ia sedang membantu ibunya berjualan selepas pulang sekolah. Video itu tersebar di grup WhatsApp siswa dan sebagian guru. Dan tentu saja, sampai ke tangan Pak Arman. Pagi itu, saat apel pagi di lapangan, Pak Arman berdiri di podium. Suaranya lantang seperti biasa, tapi kali ini, ia menyelipkan sindiran yang tajam dalam pidatonya. Sekolah ini dibangun untuk mencetak generasi pemimpin, bukan pedagang kaki lima. Kita ingin menghasilkan pemikir, bukan penggoreng bakwan. Semua siswa tertawa, Laras hanya menunduk, tidak disebut namanya, tidak ditunjuk langsung, tapi semua orang tahu siapa yang dimaksud. Di ruang guru, Pak Arman meluapkan kekesalannya kepada Bu Ningsih. Bu Ningsih, saya tahu ibu yang menyetujui masuknya anak itu, tapi kita punya standar. Masa murid sekolah elit anak penjual gorengan? Apa kata dunia kalau wartawan tahu? Bu Ningsih menatap Pak Arman,
tak menyembunyikan ketidaksukaannya. Justru karena dunia tahu, kita harus memperlihatkan bahwa kualitas seseorang bukan diukur dari profesi orang tuanya. Laras sopan, pintar, tidak pernah bikin masalah, tapi Bapak menghina seolah-olah dia aib. Pak Arman tertawa kecil, sinis, kalau pintar dan sopan itu cukup, kita tak butuh gedung bertingkat dan fasilitas canggih. Dunia tidak melihat hati, Bu, dunia lihat siapa yang berduit. Perkataan itu menusuk seperti belati, tapi Laras, seperti biasa, tetap tenang. Ia tidak membela diri, ia tidak menangis, ia hanya menuliskan semua yang ia alami di sebuah buku harian kecil, yang selalu ia bawa kemana-mana. Buku itu bukan sekadar tempat menulis, tapi menjadi saksi bahwa harga diri bukan untuk dipermainkan. Sampai suatu hari, Pak Arman memanggil Laras ke ruangannya. Laras, saya ingin tanya langsung, kamu yakin bisa bertahan di sekolah ini dengan latar belakangmu? Laras menatap Pak Arman, matanya jernih, tak gentar. Saya tidak pernah merasa tidak pantas, Pak, justru saya penasaran, kenapa Bapak yang merasa tidak nyaman? Pak Arman tersenyum miring, ia tidak menyangka gadis itu bisa menjawab seperti itu. Saya cuma kasihan, dunia ini keras, Nak, orang sepertimu biasanya cuma jadi penonton, bukan pemain. Laras berdiri, ia membungkuk sopan dan berkata dengan tenang. Saya percaya, siapa yang meremehkan orang lain hanya dari penampilan, suatu hari akan melihat dunia dari sisi yang lebih sempit dari yang ia kira. Dan ia pun pergi, meninggalkan ruang kepala sekolah yang dingin dan penuh ego. Hari itu, langit tampak mendung. Tapi di hati Laras, ada badai yang mulai terbentuk, badai yang akan mengguncang seluruh sekolah dalam waktu dekat. Hari itu suasana sekolah terasa berbeda. Para guru tampak lebih sibuk dari biasanya, petugas kebersihan membersihkan setiap sudut sekolah dengan ekstra teliti. Bendera sekolah dikibarkan lebih tinggi dari biasanya, bahkan tanaman di taman depan disemprot pewangi. Satu pengumuman kecil mengguncang seluruh jajaran staf dan guru. Besok pagi, pemilik Yayasan Pendidikan Cakrawala Mandiri akan datang untuk inspeksi mendadak. Nama pemilik yayasan itu jarang disebut-sebut, bahkan sebagian besar staf sekolah belum pernah melihat langsung wajahnya. Yang mereka tahu hanya satu, dia adalah orang berpengaruh, sangat kaya, dan memiliki lebih dari 10 sekolah elit di berbagai kota. Ia juga CEO sebuah perusahaan teknologi besar yang berafiliasi internasional. Pak Arman panik, tapi menyembunyikannya dengan gaya khasnya yang percaya diri. Tenang, kita tunjukkan bahwa sekolah ini tetap yang terbaik, jangan sampai ada pemandangan tidak pantas saat inspeksi. Pemandangan tidak pantas yang ia maksud, tentu saja Laras. Hari itu, ia menyuruh Laras tidak ikut apel pagi saat pemilik yayasan datang. Dengan alasan, penyesuaian jadwal kelas, tapi Laras tetap hadir, dengan seragam rapi dan buku catatan di tangan seperti biasa. Keesokan harinya, sebuah mobil hitam panjang berhenti di depan gerbang sekolah, pintu terbuka, dan keluarlah seorang pria elegan berkacamata, diikuti oleh beberapa staf profesional. Semua guru dan pegawai berbaris menyambut, termasuk Pak Arman yang berdiri paling depan, dengan senyum paling lebarnya. Tapi senyum itu langsung memudar ketika dari mobil yang sama, turun sosok yang tak asing lagi. Laras, ia turun dari mobil itu dan berdiri di samping sang pemilik yayasan, ayahnya. Semua mata membelalak, beberapa guru menutup mulutnya, para siswa yang pernah menertawakan Laras menunduk, dan Pak Arman, wajahnya pucat. Laras menatapnya lurus-lurus, kali ini bukan dengan sikap diam, tapi dengan ketegasan yang tak pernah terlihat sebelumnya. Di ruang auditorium, seluruh guru dan staf dikumpulkan. Ayah Laras berdiri di depan mereka semua. Dengan suara tenang namun penuh wibawa, ia berkata, "Beberapa minggu lalu, saya meminta putri saya untuk pindah ke sekolah ini, dengan identitas disembunyikan. Saya ingin tahu bagaimana sistem sekolah kami benar-benar berjalan di lapangan. Bukan berdasarkan laporan angka, tapi realita perlakuan terhadap siswa." Semua terdiam. Bu Ningsi menatap Laras dengan mata berkaca-kaca, merasa bangga sekaligus lega. Ayah Laras melanjutkan, ia menunjukkan sebuah dokumen, rekaman, tangkapan layar grup WhatsApp guru, dan bahkan video saat Pak Arman menghina Laras dalam apel sekolah. Saya sangat kecewa, bukan karena anak saya dihina, tapi karena sekolah ini dipimpin oleh seseorang yang tak punya hati sebagai pendidik. Pendidikan bukan untuk orang kaya saja, pendidikan adalah hak semua orang yang mau belajar. Pak Arman mencoba membela diri. Suaranya gemetar, "Pak, saya tidak tahu kalau dia, maksud saya hanya menjaga standar sekolah." Berarti standar Anda adalah menghina dan menginjak martabat siswa, bahkan jika mereka punya potensi dan nilai baik.
Pak Arman bungkam, tak ada lagi yang bisa dikatakan. Hari itu juga, sebuah pengumuman resmi dibacakan, Pak Arman dinyatakan dipecat dari jabatannya sebagai Kepala Sekolah Cakrawala Mandiri, dan seluruh sekolah di bawah yayasan ini tidak akan menerima aplikasinya lagi untuk jabatan apapun. Satu tepuk tangan perlahan terdengar dari barisan guru, disusul tepukan lainnya, bukan untuk merayakan kejatuhan seseorang, tapi sebagai bentuk kelegaan bahwa akhirnya, keadilan datang juga. Laras berdiri di depan kelasnya keesokan harinya. Kali ini semua teman sekelasnya menatapnya dengan rasa bersalah dan kagum, tapi Laras tetap menjadi Laras yang sama, sederhana, tenang, dan tidak pendendam. Saya bukan ingin membalas, katanya saat berbicara di depan seluruh siswa. Saya hanya ingin menunjukkan bahwa orang biasa bisa luar biasa, kalau diberi kesempatan. Sejak kejadian hari itu, suasana sekolah Cakrawala Mandiri berubah total. Aura eksklusif dan penuh gengsi perlahan bergeser menjadi lebih hangat dan inklusif. Banyak siswa yang dulu menilai orang dari merek sepatu kini belajar menilai dari sikap. Guru-guru mulai membuka mata bahwa murid bukan sekadar nilai rapor atau latar belakang keluarga. Satu perubahan besar yang langsung terasa adalah, Pak Arman tak lagi terlihat di sekolah. Kursinya sebagai kepala sekolah kosong, ruangannya ditutup sementara, foto-fotonya dilepas dari dinding kehormatan, dan beberapa minggu kemudian, secara resmi diumumkan bahwa Bu Ningsih, guru yang selama ini membela Laras tanpa tahu siapa dia sebenarnya, diangkat menjadi kepala sekolah yang baru. Para guru menyambut kabar itu dengan rasa bangga. Bahkan siswa-siswa pun bertepuk tangan saat Bu Ningsih memperkenalkan diri di apel pagi sebagai pemimpin baru. Sementara itu, nasib Pak Arman berubah drastis. Ia mencoba melamar ke beberapa sekolah lain, bahkan yang lebih kecil sekalipun. Namun setiap kali wawancara, namanya langsung dicoret setelah pihak sekolah mengetahui reputasinya. Dunia pendidikan, meski luas, punya jaringan yang saling terhubung. Rekam jejaknya tersebar kemana-mana, bukan karena dendam, tapi karena sekolah-sekolah lain tidak mau mempertaruhkan reputasi mereka. Suatu hari, ia terlihat duduk di sebuah warung kecil, membuka laptop, mencoba melamar pekerjaan secara daring, tapi semua berujung penolakan. Orang-orang yang dulu ia rendahkan karena pekerjaan kecil, kini menjadi orang-orang yang lebih bahagia dan damai dibanding dirinya. Kesombongan, pada akhirnya, mengubur pemiliknya perlahan. Di sisi lain, Laras tetap menjadi siswi sederhana, meski semua orang kini tahu siapa dia. Ia tetap duduk di tempat yang sama, membawa bekal dari rumah, dan menyapa semua orang dengan senyuman. "Kenapa kamu nggak minta ruangan khusus, atau fasilitas VIP dari ayahmu?" tanya salah satu teman sekelasnya. Laras hanya tertawa kecil. "Kalau kamu butuh fasilitas untuk dihargai, berarti kamu belum menghargai dirimu sendiri." Jawaban itu tersebar luas dan bahkan dicetak dalam majalah dinding sekolah. Ia menjadi inspirasi, bukan karena ia anak CEO, tapi karena ia tetap membumi saat semua orang menyuruhnya terbang. Beberapa bulan kemudian, Laras berdiri di podium saat acara kelulusan. Ia terpilih sebagai siswi teladan, tak hanya karena prestasi akademik, tapi karena keteladanannya dalam bersikap. Di hadapan ratusan siswa dan orang tua, ia menutup pidatonya dengan kalimat yang tak akan pernah dilupakan. Nilai seseorang tidak ditentukan dari siapa orang tuanya, seberapa mahal pakaiannya, atau semewah apa rumahnya, tapi dari bagaimana ia memperlakukan orang lain ketika ia punya alasan untuk merendahkan, tapi memilih untuk tidak. Seluruh aula berdiri dan memberi tepuk tangan. Saat Laras melangkah keluar dari sekolah, ia menatap bangunan itu sekali lagi. Di hatinya, tak ada dendam, hanya harapan, bahwa suatu hari, sekolah ini bukan hanya tempat belajar ilmu, tapi tempat belajar menjadi manusia, dan langit sore tampak cerah. Jangan pernah menilai dari penampilan, karena kadang, yang terlihat sederhana, menyimpan kekuatan yang luar biasa.